Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman adik-adik sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Alicia Nadira, yang kemudian akan menyelarakan saya, Queen Nasha, yang akan mempresentasikan terkait dengan khasiat kencur untuk kesehatan dan pemanfaatannya sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas klien kami yang dibimbing oleh Dr. Indah beserta dengan kelompok anggota kami yang dapat dilihat melalui layar. Oke, kita langsung masuk ke tema pembahasan kita, yaitu kencur itu sendiri. Apa itu kencur? Kencur atau cekor yang memiliki nama biologis Canveria galangael merupakan tanaman herbal yang memiliki khasiat obat yang hidup di daerah tropis dan subtropis, baik sebagai tanaman yang dipelihara maupun dibudidayakan. Nah, teman-teman kerap seringkali tertukar nih membedakan antara kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas. Namun, salah satu cara yang dapat paling mudah teman-teman untuk membedakannya adalah dengan melihat dari bentuk dan ukurannya itu sendiri. Yang pertama, jahe. Jahe cenderung memiliki bentuk yang berjemari dan mempunyai tekstur gelap dan punya tekstur putih juga. Lalu, terkait dengan lengkuas, lengkuas sendiri ini memiliki kulit yang berwarna gelap dan juga dia itu dalamnya berwarna putih, teman-teman, kalau dibuka. Selanjutnya terkait dengan kunyit, mungkin teman-teman paling mudah membedakan kunyit karena kunyit cenderung memiliki warna kuning kalau misalkan terkena kulit. Nah, kunyit sendiri ini bentuknya juga cenderung berjemari, jadi di antara yang lain kunyit juga memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan jahe, lengkuas, dan kencur. Nah, sedangkan kalau untuk kencur itu bentuknya cenderung bentuknya lebih bulat-bulat teman-teman. Jadi dia bentuknya sedikit agak gendut-gendut dan juga dia punya bentuk yang berjemari. Namun untuk isinya sendiri kencur itu berwarna putih dan coklat. Semoga dengan pembahasan ini teman-teman bisa membedakan antara kunyit, kencur, jahe, dan lengkuas. Oke, kencur itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, dan ini pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan kencur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kencur dapat digunakan sebagai minuman herbal serbuk siap saji, yang dimana minuman herbal serbuk siap saji ini dapat meningkatkan stamina daya tahan tubuh, merangsang nafsu makan, dan juga untuk kesehatan kulit dan wajah. Lalu ada dua uh, manfaat kencur yang dapat dimanfaatkan untuk kulit kita, yaitu lelur beras kencur dan juga bedak dingin. Lelur beras kencur dan bedak dingin ini biasanya kerap digunakan oleh wanita-wanita untuk memutihkan kulit dan wajahnya. Oke, tidak hanya sampai situ saja, kami juga akan menjelaskan terkait dengan resep-resep pembuatan kencur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Namun untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Queen Nasha. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Sasa mengenai kencur itu sendiri. Nah, sekarang yuk kita coba lihat gimana caranya kita membuat olahan-olahan dari kencur yang bisa kita buat masing-masing di rumah. Nah, yang pertama itu ada resep mengenai jamu beras kencur. Di sini ada bahan-bahannya, tertulis yang pertama yang harus kita siapkan adalah 100 gram beras yang sudah dicuci secara bersih dan direndam selama 3 jam dan ditiriskan. Yang kedua, kita siapkan 200 gram kencur, kemudian 100 gram jahe, 100 gram asam jawa, 50 gram kunyit, 200 gram gula merah, 1 butir merica bulat, dan 1 liter air, di mana bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang gampang sekali dan mudah sekali ditemukan, baik di supermarket ataupun pasar, yang dapat kita olah menjadi jamu beras kencur. Untuk cara membuatnya sendiri sangat gampang. Di sini, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah memanaskan wajan, lalu sangrai beras hingga kering dan berwarna kecoklatan. Lalu untuk step yang kedua, haluskan beras hingga menjadi bubuk. Lalu yang ketiga, kita harus memarut jahe, kencur, dan kunyit secara bersamaan yang nantinya akan dicampur. Kemudian kita merebus air, gula, asam jawa, dan parutan rempah hingga mendidih. Kemudian setelah itu kita masukkan tepung beras yang tadi sudah disangrai, kita rebus hingga mengental. Kemudian jika memang nantinya tepung berasnya sudah mengental, matikan api kompor dan saring, kemudian dapat disajikan. Nah, yang kedua nih, pasti teman-teman udah sangat familiar dengan makanan ini, yaitu resep seblak. Seperti yang kita tahu, bahwa seblak itu sendiri salah satu elemen menunya itu adalah harus menggunakan kencur. Di sini bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama 100 gram kerupuk aci sebagai bahan utama membuat seblak, kemudian 7 lembar daun caising atau sawi hijau, lalu 5 butir bakso sapi, 1 butir telur, air secukupnya, kemudian garam dan gula secukupnya, sesuai selera,
lalu ada 50-100 gram tahu putih atau kuning yang nantinya dipotong-potong, mungkin sekitar 3-4 potong, lalu jamur secukupnya. Kemudian di sini ada bumbu yang harus dihaluskan sebagai bumbu dari seblak itu sendiri. Yang pertama yang pasti tidak boleh ditinggalkan adalah 5 ruas kencur, 2 butir bawang merah, 1 butir bawang putih, 5 buah cabai rawit merah sesuai selera ya. Kalau misalnya kalian mau lebih pedas mungkin bisa ditambahkan lagi untuk cabainya. Lalu yang terakhir adalah 3 buah cabai keriting merah yang nanti harus dihaluskan sehingga menjadi bumbu halus yang akan dicampurkan pada saat pembuatan seblak itu sendiri. Nah, untuk cara-caranya, di sini bisa dilihat bahwa first thing first kita harus merendam kerupuk dengan air biasa selama 30 menit, kemudian memotong-motong daun caisim, jamur, tahu, dan bakso sesuai selera. Kemudian yang kedua, menghaluskan bumbu yang tadi sudah disebutkan, yaitu bahan-bahan bumbu halus, kemudian ditumis hingga harum, tambahkan air sekitar 1 gelas, tunggu sampai airnya nanti mendidih, sehingga nanti kuahnya itu nggak terlalu cair, tapi nggak terlalu kental juga. Lalu setelah ditumis, kita masukkan telur yang sudah dikocok, kemudian yang terakhir masukkan kerupuk, bakso, daun caisim, jamur, dan tahu, serta gula dan garam sesuai selera, masak hingga matang dan sajikan selagi hangat. Kemudian coba ya, nanti kita mencari tahu sebenarnya seblak itu makanan sehat atau tidak sih? Kita lihat di sebelah kanan ini ada sebuah poster isi piringku. Seperti yang kita tahu, 5 sehat 4 sempurna itu di sini kita bisa lihat kalau piring-piring yang kita makan itu harus berisikan lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Nah, sebenarnya menurut teman-teman seblak itu makanan sehat atau bukan sih? Kalau misalnya kita membuat seblak dengan bahan-bahan dan komposisi yang sesuai, seperti ada sayurnya, kemudian ada proteinnya, ada makanan pokoknya, itu tuh pasti seblaknya itu dapat dipastikan juga merupakan salah satu makanan sehat. Asalkan kita membuat seblaknya itu dengan bahan-bahan yang bergizi dan juga bahan-bahan yang menyehatkan seperti sayur-sayuran dan juga protein yang cukup. Kalau di sini mungkin proteinnya itu bisa berasal dari daging bakso sapi. Nah, mungkin sekian presentasi dari kita mengenai manfaat kencur untuk kesehatan sehari-hari, di mana di sini kencur dapat dimanfaatkan untuk membuat atau diolah menjadi produk olahan makanan dan minuman yang sehat seperti jamu beras kencur dan juga seblak yang menggunakan kencur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.